anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jayapura pada hari ini, Jumat 24 November 2023, yang merupakan Pekan Biasa ke-33. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, Sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan Sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan Sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami Sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan Sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan Sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini yaitu mempersiapkan diri menyambut Kristus. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Seperti apa keadaannya? Seperti yang kita ketahui, pasar adalah tempat di mana para penjual dan pembeli bertemu. Ramainya penjual yang berteriak-teriak menjajakan dagangannya, obrolan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan masih banyak lagi yang meramaikan pasar. Kita semua pasti tahu ramainya pasar itu seperti apa. Tapi apa bisa kita bayangkan jika gereja penuh dengan suara keramaian seperti di pasar? Apakah kita bisa nyaman berdoa? Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46, di mana gereja adalah rumah, tempat untuk kita bertemu dengan Allah. Tempat di mana kita menyambut Tuhan dengan sukacita. Segala rasa syukur dan permohonan kita sampaikan. Namun, apakah kita akan merasa nyaman jika keadaan gereja seperti pasar? Tidak bisa dibayangkan jika gereja dan saat misa pun penuh dengan suara riuh pedagang. Ada yang sambil makan dan minum. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengusir para pedagang
untuk masuk ke bait Allah, karena rumahnya adalah rumah doa. Maka perlulah kita untuk menjaga ketenangan dan kesunyian di dalam gereja. Sering terjadi anak-anak saat misa mereka berkeliaran ke sana kemari, dan ada juga yang mengobrol serta bermain HP. Orang tua bisa membantu untuk mendampingi anak-anaknya agar dapat menciptakan suasana hening di dalam gereja. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini, marilah kita menciptakan suasana yang hening dan tenang, terutama untuk kalian adik-adik Miss Dinar, untuk bisa memberikan contoh. Simpan dulu barang-barang yang mengurangi fokus seperti HP atau gadget. Dan untuk orang tua, Bapak Ibu, marilah untuk mendampingi anak-anak agar mereka mengerti bagaimana bersikap yang baik di dalam gereja. Mari kita menyiapkan diri agar layak dan pantas untuk menyambut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badan kami dan sucikanlah jiwa kami. Kami persembahkan diri kami padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.